Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dun sanak suara Minang TV. Alhamdulillah malam kini kita bersobok balik dalam sebuah program bincang santai, dan mana pada malam kini kita kedatangan seorang tamu istimewa yang juga merupakan tokoh Minang yang ada di Kecamatan Saguluang. Pertama sekali kita selalu menganjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, rezeki, nikmat, barokah, dan tak lupa pula kita selalu mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, dun sanak suara Minang TV, kita langsung saja bincang santai dengan tokoh kita, Uda Tarmizi. Ya, siap. Atau merancak Uda atau apa kok? Boleh ya. Uda. Udah ya lah. Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Uda? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Ya. atas terpilihnya Uda sebagai Ketua Ikatan Keluarga Sumatera Barat Insyaallah. Kecamatan Saguluang. Uda, Siap. kita tuduh poin aja dulu Uda. Kok Saguluang kok kan memang IKSB-nya paling aktif. Assalamualaikum kamu calik ya. Iya. Kami pantau, kami calik. Saguluang kok IKSB-nya memang sangat aktif. Rohnya Kota Batam. Rohnya Kota Batam. Selain Saguluang, juga Batu Aji pun Iya. termasuk yang aktif lah. Uda, rencana Uda terhadap terpilihnya Uda sebagai Ketua IKSB Kecamatan Saguluang. Jadi pertama ya bersapa dulu dah. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ambol diundang kamari di Suara Minang TV, Iya. Suara Orang Awak. Ya, Ya, mudah-mudahan ada barokahnya dengan pertemuan kita hendaknya. amin. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak Ambol diundang kamari. Tadi sesuai dengan pertanyaan tadi, apa kira-kira yang akan kita lakukan? Ya. Karena begitu banyaknya orang Minang yang ada di Saguluang. Ya. Jadi mungkin seketika mau sampaikan, pertama memang Saguluang itu orang awak yang paling padat penduduknya. Jadi satu hal, ambo baca lihat di Saguluang itu, orang Minang di situ tuh banyak potensi. Banyak potensi. Artinya baik itu di bidang ekonomi, bidang agama, bidang seni dan budaya. Jadi di situ tinggal wadah untuk menyatukan mereka-mereka. Jadi alhamdulillah IKSB di Saguluang di zaman di periodenya Pak Diki Susanto luar biasa. Luar biasa. Jadi beliau baca lihat dalam menjalankan pengurus dan Ambo sebetulnya termasuk pengurus di situ. Iya, periode yang sebelum. Jadi di situ memang tolak ukur kita selama berjalan di periode yang sebelumnya ya banyak hal-hal positif. Ya. Yang pertama baik itu hal kemalangan ataupun hal berupa orang pesta keduri segala macam. Ya. Sangat solid Saguluang. Sangat solid ya. Jadi dalam hal dek karena habis masa jabatan daripada periode yang lama. Iya. Jadi sebagian banyaklah daripada nanto tua dan para tokoh-tokoh di Saguluang minta Ambo maju. Sebetulnya dalam hal itu Ambo mencari masih banyak sebetulnya yang lebih punya potensi. Iya. Tapi ya dek karena Ambo pun lah memang dalam hal sosial memang Ambo hobi. Iya. Jadi Ambo cobalah, mana tahu Allah tuh memberikan amanah untuk Ambo. Ya alhamdulillah dalam acara Mustab patang buat terpilih. Artinya kalah menang tuh suana sama kita tetap satu tim. Kok kan sosial. Iya. Jadi kita komitmen untuk kedepannya bahas Saguluang bisa lebih dimajukan untuk orang awak. Jadi yang pertama Ambo ingin yang berlakukan adalah mengumpuan nan tasera, menjapuit nan tingga, meminteh nan nanyui, menyelami nan tabanam. Artinya kita rangkul balik satu potensi yang ada di Saguluang tuh. Kita IKSB ibaratnya tungku tiga sajarangan. Iya, betul.
IKSB Bundo Kanduang Kemaminang dan Ado Paganagari. Yang kan mamaga ketigonya go. Ya, betul. Jadi iko harus kita kolaborasikan. Harus solid dan kompak. Iya. Kan sadonyo ada aturan lah dirumuskan dari anggaran dasar anggaran rumah tangga IKSB Segulang. Kita ikuti. Kita berunut kepada aturan yang ada. Artinya apapun kita ada dasarnya. Iya, betul. Jadi insya Allah yang akan boleh lakukan ya kita dua-dua menentuo kita balai banang kodo insya Allah dan kapal gue sampai ke Suarang. Sampai Suarang. Insya Allah itulah yang boleh lakukan. Memang baru hari Minggu petang, jadi mungkin beberapa hari ke depan kita pengurus alun terbentuk lah. Alun terbentuk lah baru ketua. Tapi formatur ada ya udah ya. Formatur ada. Jadi nanti dalam hal menentukan pengurus pun nanti kita duduk bersama. Tunggu tiga sajarangan itu tadi lah nanti bawa ya. Kita ambil lah yang terbaik. Sadonya orang Minang go, elok-elok cak sadonya. Kita lakukanlah penyaringan nanti kita melibatkan orang tua, melibatkan ketua-ketua rantiang. Iya. Kan ada 6 rantiang di Segulang. Iya, betul. Insya Allah lah. Ambo akan coba menjalankan roda organisasi go dengan cara musarah mufakat. Apapun itu kita lebih banyak apapun keputusan kita ambil, apalagi yang bersifatnya agak besar, itu harus kita musyawarahkan. Sebab pemikiran satu orang, pemikiran banyak orang itu jauh lebih baik daripada pemikiran satu atau 2 orang. Iya, betul. Itu insya Allah yang Ambo jalankan. Udah. Siap. Kok zaman kepengurusan yang lama kok memang sangat hebat. Betul. Termasuk udah padang kok di dalaminya. Insya Allah. Kan. Iko menjadi sebuah tantangan kok bagi Uda kok. Betul. Sebagai ketua IKSB nan baru, harusnya kalau bisa jangan samo. Tentu walaupun mendakinya agak lambe pun tidak jadi masalah. Tantangan kok. Yang penting sampai ke apa yang udah sampaikan tadi kan. Karena Sagulong kok memang betul-betul aktif gitu loh. Jadi Iko tantangan bagi Uda kok. Sebuah tantangan Iko bagaimana Uda menyikapi? Gitu. Memang kok suatu tantangan yang luar biasa buat Nambo. Ditambah pula dengan kesibukan Nambo di proyek. Tapi insya Allah lah namanya kalau bersama pasti jadi. Ya bersama. Jadi dalam arti kata kita harus menggunakan segala kekuatan yang ada di lingkungan di sekitar kita. Para potensi-potensi yang ada di sekitar kita harus kita gali. Kita rangkul kesadalanya. Insya Allah kalau lepas sama tu insya Allah ada jalannya. Jadi dalam paguyuban baik dari suku mana pun bocah lihat semaraknya suatu paguyuban memang tergantung daripada kalau orang Minang nama di bundo-bundo. Iya. Jadi bundo Kanduang kita posisikan mereka di posisinya paling muko ya. Kita posisikan di posisinya tetap di bawah naungan IKSB. Artinya kalau lo bundo lah kompak, kalau kita apa-apa, gue kan mencari piti. Iya, betul. Jadi semaraknya suatu acara gue kan apapun kegiatan, memang tergantung bundo-bundonya. Iya. Jadi contoh kita madukan Alek Bajamba, hari itu yang kita adakan. Kan luar biasa semarak budo-budo dengan hidangan yang jamba yang jujungnya, dengan pakaiannya yang luar biasa, budo Kanduang dan pakaian Minang. Itu mencerminkan Yobana Minang Kabawana. Jadi situ akan nampak rohnya IKSB Jadi artinya bundo-bundo kita satukan dulu. Cara menyatukannya, ibaratnya namanya jalan selama kan apalagi dalam politik. Itu pasti. Cuman kita ibarat mailo rabuit dalam tapuang, anak rabuit dan sampai putih dan tapuang dan masyarakat. Ambo yakin orang Minang luar biasa. Bisa disatukan insya Allah. Bisa disatukan. Udah sakete ambo menyentil, sawana ndak menyentil tuh. Kan tahun politik ke Patangko di Sagulong itu sangat taras. Iya betul. Kita takutnya kan jangan sampai paguyuban ku pecah karena masing-masing punya kematangan. Apa kiat udah? Iko tahun politik masih berjalan kok dah. Iya betul. Nah apalagi pilkada November besok. Iya. Ba'a udah sebagai ketua umum yang baru
menyikapi hal itu jangan sampai yang terdahulu itu terulang kembali. Betul. Memang setiap 5 tahun sekali, memang tidak bisa dielakkan. Tidak bisa dielakkan. Dalam aturannya IKSB itu kan tidak boleh ikut berpolitik langsung macam itu kan macam itu. Tapi apapun ceritanya kalau kita tidak ikut berpolitik, kita pun rugi. Iya. Ini bersinggungan bersinggungan pasti. Jadi apapun intinya itu kan suatu keputusan. Ambo tetap merujuk kepada musyawarah mufakat. Kalaulah curang banyaknya musyawarah mufakat nanti tuh kamah mengalirnya, kita kan berkiblat ke kota DPP. Artinya kota Batam macam ketum kita Bapak Haji Malion, itu kita tetap harus ikut arahan beliau. Karena beliau pasti akan menjalankan sesuai dengan aturan DPP yang ada, anggaran dasar rumah tangga daripada IKSB, dan kita pun akan merujuk ke situ. Jadi seketik banyak tuh tetap pasti akan bersinggungan tari itu ya. Pasti. Walaupun cuman kita minimalkan lah caranya. Kita minimalkan. Yang penting dalam hal memang proses. Jadi proses memang kita harus hati-hati dan harus tidak bisa kita mengambil keputusan surang, tidak bisa. Kalau kita tidak ikut pulau di politik kita tinggal pulau. Tinggal pulau. Sementara kita orang Minang punya kepentingan juga ya. Nah itu. Udah. Kita berbicara ke yang lain. Ekonomi masyarakat Minang di Kecamatan Saguluang itu berjenjang. Ada yang mampu kategori, ada yang sedang, ada yang tidak mampu sedang sekali. Siap. Program udah untuk yang orang-orang Minang yang tidak mampu itu meningkatkan taraf ekonominya seperti apa udah? Jadi kau bidang ekonomi ya Bang ya? Jadi memang itulah yang kita hadapi selama di kepengurusan periode yang sebelumnya. Karena memang Saguluang itu rata-rata ekonomi menengah ke bawah. Jadi apapun itu tentu harus ada kiat apa yang kita lakukan karena kita suatu paguyuban yang cukup besar. Yang sangat miris gitu, anak sekolah baru tamat sekolah, nak nyambung kuliah untuk bakarajo pun alun layak pakai. Alun layak pakai. Jadi abo pernah jo baca cerita Pak Rizal. Sempat kami berkomunikasi. Apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Jadi terbayang deh Ambo. Dan kebetulan Ambo kan kontraktor juga di galangan kapal. Jadi untuk daerah Saguluang memang ujung-ujungnya arah-arahnya kasih piat. Dunia perkapalan. Jadi kinilah banyak anak-anak kita yang di sekolah, tamat sekolah, walaupun jurusannya pengelasan, tapi alun bisa siap pakai. Jadi ada wacana Ambo, mudah-mudahan insya Allah terrealisasi. Kita adakan pelatihan-pelatihan tentang untuk generasi siap kerja. Siap kerja. Jadi kalau anak-anak kita tamat sekolah lah siap kerja kan bisa membantu finansial orang tuanya. Kan itu. Kadang-kadang anak lah tamat sekolah tidak kerja pengangguran kan masih beban sama orang tua. Jadi itu yang Ambo pikirkan selama bagaimana anak-anak kita yang lah tamat sekolah bisa gampang mencari kerja. Sementara tamat sekolah tuh alun bisa lah. Otomatis harus ada pengalaman yang siap bisa kerja. Contoh, Ambo beberapa orang dari tamatan SMK 1 Batang mau pakai di tempat bekerja, memang butuh proses. Jadi kalau dengan ada nanti pelatihan kita dan kita insya Allah komitmen lah sama Pak Rizaldi, nanti kita kembangkan juga di Saguluang tuh. Nanti anak-anak kita yang berbakat, nanti kita coba. Nanti kita cobalah bagaimana polanya, dan tentu kita butuh biaya aja. Bagaimana caranya untuk bisa membuat pelatihan karena itu tidak terlepas daripada finansial yang cukup luar biasa alat-alatnya. Nanti mungkin kita carikanlah jalankan mungkin para donatur atau segala macam kita coba. Memang udah kita ketahui bersama
ekonomi di Sagulandangko, pusat kegiatan ekonomi itu pertama di SB Plaza. Ya, bro, siap. Kedua di Cipta. Cipta ya, Arsi ya. Cipta yang di Tanjung Uncang, Ya, yang ya, sebelah Cipta. Tunas kan. Nah itu terus ada loh kawasan industri. Sebenarnya potensinya kok kan gak ada. Iya, luar biasa sebenarnya. Dan Nambo ketahui sendiri di daerah Cipta Asri yang di daerah Barelang yang masih masuk dalam kecamatan Sagulang itu geliat ekonominya pun lumayan lancar. Iya, iya, siap. Apakah tidak ada lembaga-lembaga yang coba udah tarik untuk memberikan semacam pelatihan kah, semacam bantuan finansial kah dalam bentuk kredit usaha kecil itu? UKM. UKM. Karena jujur Sagulang tuh luar biasa sekali. Iya. Orang awak kok kan mang rata-rata mandiri. Abarannya lebih banyak kepadanya mengalih. Iya. Kan gitu. Jadi dalam hal mengalih kok pun tentu harus ada ilmunya. Iya. Adapun piti awak mengalih ilmunya tidak ada, tentu susah juga. Jadi pertama kita harus ada modal, dan kedua ada skill gitu kan di situ. Jadi insya Allah lah nanti kita coba berebut dengan kawan-kawan yang punya pengalaman di situ. Makanya Pak Sombo tadi sampaikan kita akan coba membangun, menggeliatkan segala potensi yang ada di lingkungan kita. Mungkin ada yang ahli ekonomi, ada yang ahli di bidang proyek, ada yang ahli di bidang yang lain-lain. Ya kita coba. Kita gali sadonya potensi apa yang bisa kita jualkan. Nah, itu insya Allah lah mudah-mudahan. Apalagi ada lah anggota Dewan Cik Konan baru. Ya itu kini gue harapan besar kita alhamdulillah adinda kita di Barcelona lah duduk sebagai anggota DPRD. Anggota DPRD periode 2024 2029. Kita sangat bangga rasanya. Mudah-mudahan kok anak muda kok masalahnya kok punya potensi yang luar biasa, punya potensi luar biasa, semangat yang luar biasa. Kita nanti insya Allah kita rangkul. Dan Ambo berharap beliau bisa untuk membantu meringankan beban kita di Sagulang, yang notabene-nya kita warga Minang mendukung beliau. Dan kita berharap jangka panjang 2009 beliau pun harus duduk sekali lagi. Karena memang potensi sangat luar biasa. Ada duduk sekali dan ada tambah surang berdua ledaknya. Harusnya seperti itu. Gitu. Biar makin kue orang Minangko di depan kan. Karena selama kita cari yang paling orang Minang kini barabana ya. Iya. Seharusnya di Sagulang tuh batigo minimal 3 orang pun bisa. Bisa ya. Kalau memang kita komitmen kan. Cuman memang tidak lepas daripada potensial mau lihat. Jadi alhamdulillah kita pun puas jo lah, paube hati namanya lah ya, ada orang ngawak kita, Dinda Sidiko Barcelona duduk di Sagulang. Mudah-mudahan beliau bisa lah untuk berkolaborasi dengan kita IKSB dan ikut membantu, mungkin macam di DPR kan apa hal-hal yang bisa beliau turunkan untuk mengangkat daripada orang Minang yang ada di Sagulang. Secara ekonomi, secara yang lain-lain lah. Mungkin kita pun di Sagulang gini kan namanya kita organisasi besar kok, kita pun berharap nanti akan ada suatu sekretariat kita. Nanti jangka panjang pun nanti kita pikirkan bagaimana caranya. Ya itulah tadi kita duduk kan, kita rembukkan. Kalau lah bersama insya Allah. Yang penting kita terbuka, kita semangat, jangan pantang menyerah. Namanya kita sosial go, lillahi ta'ala saja. Ambo yakin orang Minang go di masa Jawa Barado sosialnya luar biasa. Itu yang saya lihat. Kita tadi bicara ekonomi lah, bicara politik lah. Ikonan paling penting sebenarnya udah kaderisasi. Karena ambo lihat banyak nan muda, banyak nan tua. Dan sepertinya di Sagulang kok berjalan gitu loh. Pola kaderisasi di Sagulang kok berjalan. Apakah memang nan tua-tua kok selalu merangkul anak-anak muda Minang yang ada di daerah Sagulang untuk terlibat aktif, berperan aktif? Karena memang jujur Sagulang kok termasuk dalam tanda kutip menjadi sebuah percontohan suksesnya IKSB.
di tingkat kecamatan. Jadi Ambo sangat tertarik kalau cerita tentang anak muda, karena Ambo sangat berkeinginan yang luar biasa, bahas supaya ada regenerasi kita orang Minang yang membanggakan kita untuk jangka panjang. Iya. Jadi alhamdulillah di Saguluang tuh potensinya luar biasa. Jadi namanya anak muda itu merangkulnya kan dengan suatu kesenangan. Iya. Apa yang mereka inginkan dan senangkan. Dan Betul. alhamdulillah Ambo dengan kawan-kawan Cibo kita mulai dengan seni budaya. Kita mengenalkan seni budaya sebab anak-anak kita orang Minang di rantau jujur lebih pahamnya, lebih tahunya tentang kuda lumping, reok, segala macam. Tidak tahu dengan seni Minang. Jadi alhamdulillah 7 tahun Ambo lah coba merintis itu dengan kawan-kawan. Alhamdulillah di Saguluang tuh ada beberapa sanggar yang lah aktif, lah Malalang Buana di Batam Yang pertama ya yang Ambo pimpin sendiri Sanggar Seni Minang Anak Rantau dan juga rekan Ambo ada Bujang Samilan. Itu Pak M, itu rekan Ambo, dan juga ada Minang Sarumpun dari Bodo-Bodo, dan juga ada juga dari Gempar. Itu insya Allah kayaknya kedepannya pun akan lebih ini. Jadi disitulah kita mulai merangkul yang muda-muda. Pertama kita kenalkan lah tentang seni budaya gitu. Kalau beliau lah mereka lah tertarik, baru kita tinggal memberikan ilmunya. Artinya memberikan apa kira-kira yang bisa untuk mengangkat mereka. Mungkin semacam tadi kita rangkul untuk masalah ekonomi tadi, pelatihan-pelatihan kita arahkan ke situ. Ini jujur udah. Potensi Saguluang, Ambo sekali lagi, Ambo memang sangat-sangat fokus lah kalau untuk yang namanya Saguluang. Untuk pergelaran seni budaya Minang tuh di Saguluang tuh banyak. Iya, siap. Di SP Plaza ada. Di Cipta Grand Cipta itu yang di sebelah Tunas itu ada. Tapi jarang Ambo mencari pergelaran seni budaya Minang di tempat terbuka. Yang Ambo mencari itu kuda lumping hari itu. Caranya kau udah. Mudah-mudahan. Udah kan orang sanggar juga kok seni kayak gitu. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya kita akan merangkul sanggar-sanggar yang ada itu harus hidup. Jadi harus berkolaborasi sadonyo. Kalau bisa kan banyak paguyuban ika-ika kabupaten kota nagari kampung segala macam kan. Itu jadi kita rangkul. Jadi dulu pernah sebetulnya kita mengadakan, cuman skalanya tidak besar. Awal kami dari Sanggar Anak Rantau membuat acara dengan judul dengan tema Samalam di Ranah Minang. Itu kami adakan di Seguba. Itu luar biasa memang, antusias masyarakat penikmatnya luar biasa. Itu tahun 2007 balik. Insya Allah mudah-mudahan di periode kita gini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan akan jauh lebih besar nanti. Iya, karena jujur udah masyarakat Batam alam bosan dengan hiburan yang itu saja. Sementara dengan ada sebuah pagelaran seni budaya dari daerah menjadi sebuah daya tarik gitu loh. Nah itu yang Ambo inginkan, bagaimana IKSB bisa menampilkan memotori, memotor sebagai motor awal lah. Kalau bisa rutin lah sebenarnya, ya apakah setahun sekali atau 2 kali setahun atau 3 bulan sekali kan. Kalau dengan itu saja sebenarnya datang ke Pemko, apalagi Diko kini ala di Dewan, kita bisa mengajak Dinas Pariwisata untuk berperan serta. Memang seketik banyak pasti biaya itu akan timbul dengan pergelaran sini. Nggak mungkin anak-anakku hanya sekedar tampil saja apa segala macam. Jadi program UDA selain dari ekonomi, seni budaya, kaderisasi, kita berharap Saguluang tuh kalau bisa nampak wahnya sorotan, bukan hanya Batam, tapi Kepri secara keseluruhan. Bahkan bisa dari tanah kelahiran kita sendiri Sumatera Barat akan mencapai, Saguluang kok memang bermain gitu. Insya Allah Ambo sangat yakin dengan karakter orang Minang. 5 bumi dipijak, sinar langit dijujuang. Artinya
orang awak go pandai menyesuaikan diri. Ya. Orang awak go sangat bijak, di mana saja berada orang awak go selalu menonjol. Kini tinggal kita merangkul lah. Tinggal kita merangkul, kemana kita bawa. Iya. Jadi dalam hal itu, kita dan Ambo sendiri sebagai ketua terpilih sangat mengharapkan dukungan dan support daripada petinggi-petinggi kita orang Minang. Iya. Sebab kader-kader kita banyak. Seperti abang bilang tadi kan, kita kan tidak luput daripada finansial, biaya dan lain sebagainya. Tentu itu suatu tantangan bagi kita. Jadi harapan Ambo, kalau dari nanti organisasi bisa untuk mengkiatkan atau untuk memajukan atau membuat suatu hal yang bersifat positif, Ambo sangat berharap para petinggi, para donatur, orang awak yang lain berasaki balabia, dibantulah IKSB go. Udah, minum dulu ya, dah. siap. Sambil minum, Ambo membaca komen-komennya kok. Ada komen dari Pak Rizaldi. Assalamualaikum Pak Tarmizi. Selamat atas terpilihnya sebagai Ketua SKSB Kecamatan Sagulung. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Amin, Ya Rabbal Alamin. Afroza Yeti, Bengkong hadir. Oh jauh kok, lumayan kok. Saf Icau. Assalamualaikum Pak Os dan Ketua Termizi, tahniah atas terpilih menjadi Ketua IKSB Kecamatan Segulung. Alhamdulillah. Anbodi Mak Pado, mantap pencerahannya. Mak Pado kok ya. Konco Ambo tuh. Konco arek tuh. Andi Zamudra. Selamat Pak Tarmizi melanjutkan program yang sudah ada, merealisasikan rencana dan program yang sudah dibuat. Insyaallah. Udah. Kita politik ala, ekonomi ala, kaderisasi ala, sosial. Ya. Jujur banyak permasalahan-permasalahan sosial yang timbul akibat dari rendahnya ekonomi. Seperti KDRT, kadang seperti ADO yang lain-lain. IKSB sendiri khususnya Kecamatan Sagulung punya enggak program dalam membina, apakah itu anak-anak yatim atau yang memang anak-anak muda rantau. Apalagi kalau seandainya musibah kok kan kita nak meminta. Nggak bisa lo kita hindari. Dan meninggal di siku minta lo juga. Apakah IKSB Sagulung selama kok punya enggak program seperti itu? Sabalun go yang telah berjalan, seperti yang Bang sampaikan tadi, apa kiat-kiat yang dibuat untuk membantu mungkin meringankan daripada beban yang barek dalam hal sosial go. Jadi salah satunya yang telah berjalan menyantuni anak yatim. Itu kalau tidak salah di dalam waktu dekat go Bundo Kanduang, Bundo Kanduang akan mengadakan santunan anak yatim. Santunan anak yatim lah dapat bocoran. Dan alhamdulillah proposal pula sampai Kambo. Cuman proposal gue tinggal misi lah. Tinggal misi lah ya. Jadi itulah mungkin kiat-kiat kita, salah satunya memang kita harus bergerak. Pertama, bagaimana kita merangkul daripada warga kita yang ada kelebihan rezeki. Namanya barimpak bersedekah kan kamah saja yang penting, yang positif. Betul. Jadi insya Allah nanti kita di pengurus, kita bantu pengurus. Dan nanti kita kenakan namanya iuran lah, iuran bulanan. Itu pun tidak kita patok harus sekian, tidak. Ala kadar, artinya namanya kita paguyuban tentu harus ada kas. Harus ada kas. Dan salah satunya itulah gunanya ketika ada warga kita yang sakit, dari situlah bisa kita ambilkan. Ditambah lagi mungkin ada yang lebih bersaki bisa bagi lebih ya. Sebab yang telah berjalan di KSB go, ketika ada anggota yang masuk rumah sakit, ada yang punya kemalangan segala macam, luar biasa. Jadi kok Ambo akan pertahankan dengan pengurus selanjutnya, kalau bisa kita lebih tingkatkan. Itu lagi kira. Balik kita ke awal dah. Pada saat pemilihan ketua, kan kadang-kadang ada orang yang pengen mencalonkan diri. Betul. Ada yang memang dicalonkan. Proses itu aklamasi atau memang voting pada saat itu? Kalau kemarin tuh ada baduo yang dicalonkan, tapi alhamdulillah
kadonya sebetulnya legowo. Musyawarah mufakat berarti ya. Legowo. Artinya biar warga pun puas. Oke, kita siap sama-sama maju. Tapi apapun hasilnya, kita sama-sama saling mendukung. Saling sama mendoakan, dan kebetulan yang maju, yang satu Ambo sendiri, Tarmizi, yang satu lagi rekan Ambo dan sanak Ambo, Bapak Nasril. Bapak Nasril Chan. Beliau, dan kami saling mendoakan. Saling mendoakan siapapun yang terpilih nanti, kita sangat legowo dan sangat mendukung. Dan alhamdulillah, dengan dilakukan pemilihan voting lah ya. Rupanya Allah memberikan amanah Ambo, dan beliau yang orang yang pertama memberikan selamat untuk Ambo, dan beliau siap mendukung. Jadi memang sabananya di Sagulong sendiri saking aktifnya, tidak ada seperti semacam kubu-kubu. Tidak ada, insya Allah tidak ada. Tidak ada semacam blok iko tidak ada. Itu namanya riak-riak, itu biasalah. Istilahnya kalau cabiak pun cabiak bulu ayam. Kalau rata pun rata gantiang rancak. Itu tugas kita bahas supaya menjaga dan cabiak gue nyedak laweh. Kalau bisa capek kita sulam kita jahit. Betul. Kalau rata gantiang namanya kan rancak. Itulah seninya. Insya Allah salamoga pada umumnya kompak, solid. Berapa kali kita mengadakan acara-acara luar biasa di Saguluang. Kita dulu pernah di SP mengadakan acara Bajamba. Itu masih Datuk Riki Saro. Biasa beliau mengisi acara tiap minggu biasa ya. Beliau beliau tuh punya potensi yang luar biasa itu, dan aku berharap ke depannya di Kepengurusan Ambogo kita ingin memindah Bundo Kanduang. Kenapa? Abo sampaikan tadi namanya Bundo Kanduang, kau kan kunci rumah gadang. Iya, betul. Kalau Bundo Kanduang ibaratnya pepatahnya Bundo Kanduang limpapeh rumah nang gadang, Sumara Anjong Palaminan, Ambam Purik pegang kunci, Pusek Jalo kumpulan ikan, Sumara di dalam kampung, hiasan di dalam kampung, Sumara dalam nagari. Iya, betul. Artinya di Bundo Kanduang harus ada jo ilmunya. Iya. Sebab Bundo Kanduang adalah marwah bagi kita orang Minang. Betul sekali. Dan Ambo sangat berharap sama Pak Datuk kita, Bapak Panji Alam, mudah-mudahan beliau bisa untuk menurunkan ilmu beliau, berbagi sama sanak-sanak kita. Itulah kaderisasi ya. Jadi kita pengenalan adat. Pengenalan. Jadi itulah salah satu yang Ambo inginkan, mudah-mudahan bisa terwujud dan kita pun bisa lebih bermarwah gitu. Itu harapan. Dan Ambo cari Bundo Kanduang Gema Minang itu merasa bahwasanya Sagulong itu adalah milik bersama. Bukan hanya milik KSB, bukan hanya milik Bundo Kanduang, bukan hanya milik Gema Minang. Baa caranya kok iko bisa kajalin dah. Karena tidak semua kecamatan-kecamatan orang kok bisa. Iya, betul. Bersatu gitu. Minum dulu. Eko menarik kok. Ya sekitar banyak Ambo sigi kan, karena di daerah-daerah lain antara Bundo. Jadi Ambo jawab yang Ambo sebut tadi kan dari awal, namanya kita paguyuban di Minanggo tungku tiga sajarangan. Tunggu tiga sajarang itu ada IKSB, Gema Minang, dan Bundo Kanduang. Ibaratnya pepatahnya kan kalau nak bersilang kayu ditungku api nak duit. Itu biasa. Kalau ada pun sekitar hal itu biasa. Tapi salamoga alhamdulillah layak mana-mana saja. Jadi harus kita buat satu momen kebersamaan dan kita libatkan tiga tungku sajarangan do. Jadi sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Kalau Bundo Kanduang kau karajonya. Kalau Gema Minang kan muda kok. Muda kok. Capek kaki dengan tangan. Kau karajonya. IKSB kau lah sebagai untuk wadahnya. Dan ada juga sih kau Paganagari. Paganagari kau lah nanti yang akan menjaga keutuhan daripada IKSB, Bundo Kanduang sama Gema Minang. Jadi kita sangat membutuhkan Paganagari kau. Jadi insya Allah saya yakin dengan hati nurani, dengan jiwa sosial yang ada di kita orang Minang Sagulong, saya yakin bisa bersatu.
Dan insya Allah mudah-mudahan Ambo pun berniat bercita-cita kita adukan suatu pegelaran yang luar biasa, nanti apapun itu bentuknya nanti kita musyawarahkan dengan pengurus biar nampak Minang Saguluang tuh oko adonyo. Kenapa? Penunjangnya di Saguluang tuh banyak. Sangat. Salah satunya untuk memeriahkan suatu, kita banyak sanggar. Iya. Lama sampaikan semua kita rangkul, kita libatkan. Kalau untuk Saguluang sebenarnya Minang kok lebih besar potensinya. Memang. Kini itulah tugas kita warga IKSB, bagaimana kita untuk menyatukan orang Minang yang ada, baik di kalangan muda, baik di kalangan budokan doang, ataupun di kalangan yang tua-tua. IKSB lah istilahnya. Jadi kita rujuk sadwalanya, kita rangkul segala kekuatan yang ada. Ambo yakin insya Allah. Tapi itu tidak mudah. Iya. Kita perlu bersama-sama, bak kecil orang duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Dan Ambo pun sangat hati-hati dalam menentukan sikap. Artinya, sagete juga kita salah dalam menentukan, membuat suatu keputusan, itu fatal. Nah, jadi apapun Ambo ke depannya, tetap kita gunakan, siapa orang awak tuh, duduk bayu tuh. Nah, jadi insya Allah setiap keputusan apalagi yang polanya agak besar, memang harus kita komunikasi. Itu satu hal. Namanya DPC itu sebenarnya tidak punya anggota, Pak. Iya, tidak punya anggota. DPC itu tidak punya. Dan punya anggota adalah rantiang. Rantiang-rantiang daripada kelurahan masing-masing. Itu luar biasa. Dan sangat bergerak. Potensi yang luar biasa adalah rantiang. Rantiang sama naik. Ketika ketua rantiang bisa untuk menggeliatkan, menggerakkan, merangkul masa yang ada, itu sangat luar biasa. Ada beberapa rantiang yang luar biasa, baca lihat di Sagulang, Sagulang loh. Sampai kini alhamdulillah masih jalan. Ada kegiatan rutinitas tiap bulan. Ada juga mereka lah data. Jadi warga tuh diagilah sumbang iuran sebagai anggota. Iuran tak besar loh, 5.000 atau berapa. Ketika mereka ada kemalangan, nanti dia masuk di anggota, nanti disilau sama ada yang sakit segala macam, nanti dia masuk anggota, gitu silau. Udah dari DPP sendiri ada mencalik Sagulang Iko dengan kepengurusan yang baru, apakah ada harapan dari DPP? Untuk hal itu alhamdulillah DPP sangat mendukung. Artinya ketika pelantikan dari DPP turun untuk melaksanakan pada saat muscap sendiri langsung ketum yang langsung ketum ya. Ambo jujur ketika ketum ngomong sama merinding. Beliau memang untuk penyemangat luar biasa. Jadi apapun itu kita tetap merujuk ke DPP. Ada juga yang Mbak itu kok yang Mbak komen kita bacakan dulu. Udah ya, siap. Tadi ada komen dari Lailang loh, Citayam hadir Septia Wati Ernita. Citayam hadir kok jauh kok. Iya. Nggak akik kok dong. Nggak akik ya. Citayam kok jauh. Di daerah Jawa Barat sinan ya. Udah ya. Kita Ambo bingung menggali KSB Sagulang kok karena saking banyaknya aktivitas, saking solidnya kepengurusan, walaupun di kapatang-kapatang kok nandiateh lain, tapi nan di bawah tetap jalan, tetap rukun. Tetap rukun. Itu yang Ambo salutkan. Nanti ateh kok tah manga-manga kok kita nggak tahu dah. Tapi nanti bawah kok bairi yang taruh itu. Sagulang Batu Haji itu yang Ambo salut, sangat salut. Itu menjadi tantangan bagi Uda sendiri. Aku masih bisa untuk menjaga kondisi kau. Itu yang kamu makasih dah. Lah nampak arahnya. Iya, itu yang kamu makasih dah. Jadi insya Allah kita tetap berkeinginan yang lebih baik. Iya. Apapun namanya kita ingin perubahan yang lebih baik. Artinya yang baik selama mogok tetap kita jalankan. Ya, tetap kita jalankan. Kalau perlu kita tingkatkan. Mungkin itulah kiat yang bisa. Artinya makanya kita ya harus bersama-sama. Yang mudah-mudahan nanti beberapa hari ke depan aku akan coba duduk dengan para tokoh, dengan para termasuk pengurus-pengurus rantiang yang sangat-sangat luar biasa. Salam mogo menjalankan kegiatan IKSB di setiap rantiang. Ambo tetap akan rangkul mereka sebab mereka inilah ujung tombak.
Rantiang-rantiang go yang salah mogo sangat potensi untuk menggiatkan segala kegiatan tuh rantiang. Rantiang sabana ya. Rantiang sabana. Di Sagulongko memang ranting IKSB di kelurahan itu memang lebih aktif ya. Iya, jadi disitulah kita posisinya DPC. Bagaimana kita bisa merangkul mereka? Jadi salah satu kiatnya kita ada batas-batasnya. Kita sebagai IKSB DPC sampai di mana batasnya. Dan rantiang bagaimana? Nanti kita akan itu pasti ada aturan mainnya. Berarti memang rantiang-rantiang IKSB yang ada di Kecamatan Sagulongko memang diberikan otonomi kepada mereka. Ya. Bagaimanapun silahkan kalian berkegiatan. Ya. Silahkan kalian bermasyarakat dalam arti mengenalkan IKSB, mengenalkan budaya Minang. Ya. DPC siap memfasilitasi. Ya. Apakah memang itu selama yang terjadi? Jadi kita dari DPP malah ranting-ranting itu sendiri yang punya pemikiran yang menggerakkan sendiri. Jadi DPP kok tinggal untuk fasilitas saja. Dan ya kita ikutlah terlibat dalam hal kebersamaan namanya ya. Mendukung lah. Contoh salah satu rantiang macam di Sungai Binti itu Ambo lihat kan nampaknya adem-adem saja. Rupanya lah ada koperasi di situ. Untuk di sisi ekonomi ya. Sisi ekonomi ada koperasi kalau Ambo nak salah itu lah sampai 50-an 60-an juta lah dana yang mereka putarkan. Yang bergulir, yang berputar. Itu Ambo lihat awalnya Ambo pun agak pesimis. Kenapa? Ini nanti jadi masalah nanti. Rupanya alhamdulillah para pengurusnya itu memang luar biasa. Komitmen sampai kini alhamdulillah masih berjalan. Koperasi Go masih berjalan, bisalah membantu ketika sesaat ada warga yang membutuhkan dengan ada koperasi Go. Sebab keuntungannya dari koperasi Go untuk anggota itu sendiri. Anggota saya. Dan paling tidak dari sisi ekonomi. Sisi ekonomi. Dan mudah-mudahan nanti anak rantiang yang ada di Segulang pun nanti kita coba jauh komunikasi. Bisa dengan mengadukan hal yang sama. Mungkin setiap rantiang kan beda-beda beda-beda karakter lah. Ambo lihat jo macam di Sungai Lekop setiap bulan mereka melakukan acara pertemuan. Macam di Pelunggut pun Ambo lihat pun macam itu luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan kelurahan lain dan macam Tembesi pun punya kapasitas yang sangat luar biasa itu. Sebab Tembesi go macam di daerah apa namanya? Cipta Asri. Cipta Asri. Itu orang awak yang sangat luar biasa ramai. Karena di situ ekonomi dalam artian marketplace di internal komplek perumahan itu pun kancang. Iya, ekonominya agak bagus lah di situ. Agak bagus. Dan di situ ya yang informasi yang mau dapet yang namanya GoFood, GrabFood, apa segala macam itu kalah dengan mungkin itu bisa menjadi tolak ukur tolak ukur bagi UDA karena bukan hanya masyarakat Minang ya. Banyak banyak masyarakat yang non Minang pun memang di sana tuh. Ya sebetulnya termasuk jo macam Sagulong Kota. Sagulong Kota tuh orang awak Ambo lihat itu rata-rata ekonominya pun bagus-bagus itu. Ekonomi menengah ke atas. Lumayan di situ potensinya. Jadi Ambo lihat setiap rantiang tuh punya warna tersendiri gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kedepannya dengan niat tulus kita, dengan niat baik kita bersama, nanti kita cobalah untuk merajut dari segala aspek yang ada, apa kira-kira yang bisa kita lakukan demi kemajuan orang Minang yang ada di Segulang. Oke, udah. Kita baca yuk dulu dah aku dulu dan mencogok-cogok balik Pak Iskandar Caniago, salam untuk tamu Pak Tarmizi. Waalaikumsalam. Selamat atas terpilihnya Pak Tarmizi sebagai Ketua IKSB Kecamatan Sagulang. Semoga jadi panutan dan amanah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iyas Power Village Batam Center menyimak. Terima kasih PJ. PJ nak mencogok-cogok doanya. Komen-komentari saya kok. Iya. Sudah itu dari Donald bin Rajab. Menonton saya tadi. Jadi dah. Udah. Siap. Terakhir. Nggak terasa lah sampai 45 menit. Iya, siap. Udah sebagai ketua pasti punya cita-cita.
Ya. punya harapan. Ya. Salamo kepengurusan udah bisa. Baralamo tuh, sampai tahun. Sampai tahun. Sampai tahun. 2024 sampai 2028. Harapan dan cita-cita udah untuk IKSB khususnya Kecamatan Sagulong. Harapan Ambo sebetulnya tidak mulu-mulu. Ambo ingin IKSB Saguluang adalah IKSB yang bermarwah. Itu yang pertama. Karena Ambo kita orang Minanggo ada bahasa disarak-sarak bahasa di kita pula. Iya, betul. Jadi kita upayakan hal-hal yang rasanya mengganggu daripada nilai-nilai Minangnya, itu yang akan kita jago. Jadi kita akan tunjukkan bana orang Minang itu sebenarnya. Insya Allah itu akan coba kita rumuskan nanti. Terus yang kedua, dan Ambo berharap nanti pengurus-pengurus yang terpilih nanti, yang insya Allah siap untuk dipilih dan bisa amanah dan siap untuk berkorban. Kenapa? Di IKSB go, kalau kita mencari untuk hidup, tidak usah. Kalau kita ada niat untuk menghidupkan, itulah yang kita cari. Jadi harapan Ambo pengurus-pengurus yang terbentuk nanti adalah orang-orang yang luar biasa, yang bisa bekerja sama dan bisa saling menutup segala kekurangan kita. Insya Allah apapun yang kita buat, Ambo yakin itu akan terlaksana. Kalau niat kita memang betul-betul sosial, ridho karena lillah ta'ala. Terakhir, udah. Ya. Harapan udah untuk generasi muda. Ya. Minang yang ada di Sagulong terhadap budaya Minang yang memang sakete banyak lah, enggak sakete banyak malah banyak mereka lupakan. Lupa. Apa program udah untuk pertama harapan Ambo untuk para generasi muda Minang. Makanya kita pertama yang kita lakukan adalah dasar. Dasar adalah pengenalan. Kita harus mengenalkan sama anak-anak muda kita kok apa itu Minang sebenarnya. Orang Minang itu apa? Ada masih syarat-syarat berkesan di kita bulah itu apa? Anak-anak kita tidak paham. Tidak paham. Jadi makanya Ambo mulai menggeliatkan dengan sanggar. Dengan sanggar, siko mengajarkan atau memperkenalkan tentang seni budaya Minang. Dan di situ pelan-pelan kita lakukan itu ketika anak-anak latihan itu kita ambil waktu agak 15 menit, 20 menit, itu kita berikan suatu briefing mengenalkan tentang Minangkabau. Alhamdulillah Bang, salamogo anak-anak sanggar go ndak ngerti bahasa Minang, tahunya kita amaknya marah, baca cari amaknya berang, barunya ngerti. Kini alhamdulillah anak-anak kita di sanggar itu rata-rata lah pandai bahasa Minang. Bangganya dengan bahasa Minang. Dan lagu pun anak-anak gue lah santiang lagu Minang. Itu salah satu contohnya, baca lihat kan. Dan bukan anak-anak yang di sanggar saja. Anak-anak yang lain yang alun ikut bergabung, ikut menyaksikan dan menonton itu satu daya tarik. Dan beliau pun bisa jo mengenal dari luar. Jadi makanya mau berharapnya untuk generasi Minanggo, pertama kita jangan hilang jiwa Minang kita. Yang kedua, kita kok bisa, insya Allah salamoga mau lihat orang Minang di masa saja berado bisa menjadi tuan rumah. Artinya bisa menyesuaikan diri. Salamoga orang Minang di masa saja berado selalu sebagai penyejuk. Kenapa? Orang Minang di mana berado pertama musaji yang cari. Oh iya pasti. Musalah paling tidak musalahnya tagak. Dia mencari dunsana, bukan mencari dunsana. Itu. Jadi karakter orang Minang luar biasa sebenarnya. Makanya kau harus kita bangun. Ibaratnya kalau terlalu kita jagoan. Udah, terima kasih banyak. Ada sekete Ambo bacokan komentar. Elba Koto Sagulung hadir. Elba Dri Koto, itu rekan Ambo tuh. Rekan udah. Sama-sama di sanggar Ambo. Sama-sama di sanggar ya. Terima kasih banyak Pak Elbandri. Pak Iyas Pau Village, kolaborasi IKSB Sagulong Jope 3MD. Mantap Mah Ketua. Mengurangi pengangguran pemuda Minang di Batam. Dunsana Suara Minang TV, ndak teraso 50 menit sudah kita berbincang santai dengan Uda Tarmizi, Ketua Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kecamatan Saguluang yang terpilih pada Muscap hari Minggu ke Patang, tanggal 7 ke Patang ya udah ya.
Dan semoga kita berharap sama-sama kepengurusan DPC Sagulung yang baru itu membuat IKSB Sagulung itu makin jaya, Amin. makin solid, makin aktif dan makin berbuat untuk masyarakat Minang khususnya. Demikian bincang santai kami, semoga bermanfaat untuk Sanak Suara Minang TV, dan kami terima kasih banyak untuk komentar, salam yang telah disampaikan baik kepada kami maupun kepada Uda Tarmizi dan juga pengurus IKSB Kecamatan Sagulung yang terpilih. Banyak maaf kok ada salah kata nanti sampaikan, kami sebagai manusia tentu hanya bisa Manusia biasa. maaf. Ya. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian bincang santai kami di program Selasa bersama tokoh Minang, kali ini dengan Uda Tarmizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Tapi memang dia kuis Sagulung tuh, aduh ampun ampun.